Lah toh selama ini gue dari tahun 2013 gue ngajar sanggar, pindah sekolah dan ngajar eskul dan nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Waktunya kuliah gue kuliah, waktunya kerja, waktunya ngajar, waktunya ngeband. Dan gue ngerasa gue masih sanggup ngelakuin ini semua secara bersamaan gitu dan gak ngeganggu jadwal rutinitas gue gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Indra. Cuman biasanya teman-teman gue manggil gue Koran. Saat ini profesi gue adalah sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang musisi, yaitu seniman yang memainkan atau menghasilkan karya seninya di bidang musik. Oke, bicara masalah guru dan musisi, ini sebenarnya adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena apa? Karena di satu sisi guru ini harus menjalani profesi dan kehidupannya dengan banyak aturan dan banyak pakem rem-rem yang gak bisa seenaknya. Karena bakal jadi contoh untuk si para siswanya ya. Nah, sedangkan si seniman atau si musisi ini karena basicnya seniman itu adalah freedom, kebebasan. Jadi benar-benar bebas ngelakuin apa aja gitu ketika ingin berkarya ataupun dalam bersikap dalam kesehariannya gitu. Pertanyaannya adalah sorry. Sempat ada yang bertanya sama gua, emang bisa kalau misalkan guru terus jadi musisi, atau guru kok ngeband sih? Lah emang kenapa kalau guru ngeband? Emang nggak boleh? Nggak boleh kan? Cuman gimana cara kita ngebawa suasananya aja gitu? Atau mungkin gimana cara kita menempatkan porsinya masing-masing? Pada saat jadi guru ya gua ngajar gitu. Dan kebetulan juga gua di sekolah untuk saat ini adalah sebagai guru seni budaya gitu. Jadi nggak beda jauh gitu. Hanya bagaimana adalah cara kita untuk menyesuaikan dirinya. Pada saat jadi guru, ya lu jadi guru, ikuti aturan sekolah, jaga sikap, segala macem. Nah, ketika lu jadi musisi, lu bebas berkarya, segala macem, lepas semua label si guru lu. Jadi untuk yang masih nanya, emang boleh guru ngeband? Apalagi band gue ini kan rock and roll ya. Gue punya band, jadi rock and roll punk kayak gitu, namanya Jeans Rag. Itu adalah salah satu hal yang kebanyakan orang bilang bertolak belakang. Bahkan sedikit cerita pengalaman, gue pernah dikeluarin dari suatu instansi atau sekolah karena posisinya pada saat itu gue jadi guru, terus ngeband juga. Nah, karena di sekolah itu katanya nggak bisa kalau guru ngeband, apalagi dengan band rock gitu seperti itu. Jadi gue dikeluarkan dari sekolah tersebut. Padahal ketika waktu yang ngajar ya gue ngajar gitu. Ketika waktu yang ngeband ya gue ngeband, nggak ada peraturan dan selalu bentrok sama jadwal ngajar gue gitu. Cuman mungkin pada saat itu emang idealisme sekolahnya berbeda ya. Jadi di sana emang benar-benar harus detail, intinya ya harus jadi sosok guru yang bisa memotivasi anak-anaknya untuk mempunyai akhlak yang baik gitu. Nah, mungkin itu berbenturan dengan visi misi sekolah gitu, idealisme sekolah, dan gua berbenturan. Di satu sisi gua nggak mempermasalahkan, tapi di satu sisi ternyata sekolah sangat, wah ini kayaknya nggak bisa nih, apalagi guru tapi ngeband kayak gini gitu. Oke. Kenapa gue milih profesi guru ini dan masih bertahan? Sempat ada obrolan juga dari beberapa teman-teman gue yang nggak jelas lah, sosokan ngatur hidup orang gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya mau jadi guru aja, kalau mau ngeband aja gitu. Harus pilih salah satu, ini nggak bisa dua-duanya jalan. Lah toh selama ini gue dari tahun 2013 gue ngajar sanggar, pindah sekolah dan ngajar eskul dan nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Waktunya kuliah gue kuliah, waktunya kerja, waktunya ngajar, waktunya ngeband. Dan gue ngerasa gue masih sanggup ngelakuin
ini semua secara bersamaan gitu dan gak ngeganggu jadwal rutinitas gue gitu intinya. Jadi untuk teman-teman yang seprofesi ini sama nih, tapi guru juga, tapi ngeband juga, sekiranya bisa jalan dua-duanya, ya kenapa enggak gitu. Nggak usah ditinggalin salah satunya juga gitu. Kan masalah berkarya mah bebas ya, bisa kapan aja gitu. Nggak keganggu juga waktunya, dan nggak ada jangka atau jeda waktunya gitu. Entah itu mau sekarang, mau minggu depan, tahun depan, itu berkarya masih bisa gitu. Jadi nggak usah takut untuk teman-teman yang punya profesi guru, ataupun main musik juga nih, jadi musisi juga gitu. Nah terus yang kedua, bagi gue jadi guru ini bukan suatu pekerjaan sih. Kalau gue mah lebih mikirnya, gue mikirnya lebih ke yang pertama mengabdi, terus gue sharing ilmu yang gue punya gitu ya, ngobrol, ketemu teman-teman baru, murid-murid gue gitu. Walaupun gue nggak pernah nganggap mereka murid ya, gue lebih nganggapnya mereka kayak teman aja gitu. Cuman ya karena gue lahir lebih dulu gitu, jadi gue lebih tua. Jadi biar nggak ada jarak gitu. Karena gue nggak terlalu setuju nih kalau ada gue guru, lu murid, lu harus nurut apa kata gue. Kayaknya nggak manusiawi juga gitu. Cuman karena gue lahir lebih dulu, gue lebih tua, ya mungkin lebih ke jaga sikap aja sih. Selama emang masih santai dan enak, makan kita ngobrol aja, diskusi gitu. Anggaplah sebagai teman. Karena kan dengan kita dekat sama murid atau siswa, apalagi dengan gak ada jarak ya, si murid itu jadi lebih terbuka sama kita. Entah itu ada masalah pribadi, curhatan keluarga gitu, berantem sama orang tuanya, sama pacarnya dan lain-lain gitu. Kita bisa menjadi sosok gitu yang mau mendengarkan curhatan mereka atau mau mendengarkan perjalanan hidup mereka gitu. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, kalau menurut gue ya, bicara masalah musisi, ya musisi juga kan sebenarnya bukan kriminal juga kan. Ketika kita milih pengen jadi musisi atau pengen jadi seniman, anak band gitu. Karena kebetulan gue juga ngajarnya seni budaya, jadi menurut gue antara pekerjaan si guru ini dan identitas gue atau profesi gue yang lain si musisi ini nggak terlalu berbenturan dan mengkhawatirkan gimana gitu. Jadi lebih ke nikmatin aja. Seni ini kan ya seperti yang tadi gue bilang ya, bebas gitu, freedom konsepnya. Selama nggak ngerugiin orang lain dan nggak ngeganggu orang lain, nggak ngeganggu waktu dan jam gue juga pada saat mengajar, ya nggak masalah. Oke, sekarang kita tadi sedikit kisah ya tentang perjalanan jadi guru, ataupun pertanyaan-pertanyaan antara guru dan musisi. Sekarang kita bahas si musisinya. Oke, untuk di musisi sendiri, gue punya band dan memainkan musik rock and roll punk gitu ya. Dan sebenarnya yang gue ambil di rock and roll ini lebih ke semangatnya juga, spiritnya doang sih. Kalau untuk ideologinya bukan full murni rock and roll gue ambil. Kan suka ada yang kayak istilah seks, drug, rock and roll. Gue nggak setuju dengan istilah kayak gitu. Karena selain itu bagi gue itu hal negatif, itu merugikan orang lain juga ya. Seks, drug, rock and roll gitu. Dan dampaknya juga buat lu apa sih gitu, biar apa. Kayak gue suka ketawa gitu kalau ada orang atau band-band baru atau bahkan senior-senior yang udah lama, rock and roll ayolah, mabok lah, ngewe lah, atau apapun lah itu, gaya-gaya segala macam. Gue nggak setuju ya kalau dengan konsep rock and roll seperti itu. Yang gue ambil dari rock and roll itu sebenarnya spirit, semangat pantang menyerahnya gitu yang gue ambil. Jadi bagi gue itu kalau rock and roll itu definisinya lebih ke ketika lu ingin melakukan sesuatu dan lu berusaha untuk mendapatkan itu. Bagi gue itu udah rock and roll sih. Iya. Jadi nggak manja, lu berusaha sendiri, nggak ngandelin ke orang, nggak berharap sama orang. Walaupun sebagai manusia kita makhluk sosial ya, kita pasti butuh bantuan orang lain gitu segala macam. Cuman kalau untuk menggantungkan hidup ke sesama manusia, ke satu orang gitu, tanpa si A gue nggak bisa apa-apa, tanpa si B gue nggak bisa, kayaknya enggak deh, nggak logis. Nah itu sih semangat yang gue ambil dan yang gue terapin dalam hidup gue, yang gue ambil dari rock and roll. Sip.